Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eli Susiana, NIM 2023-05-0102-066, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan makalah pertama, yaitu metodologi tafsir. Metodologi tafsir adalah kunci penting untuk memahami Al-Quran dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Tanpa metodologi yang jelas, penafsiran Al-Quran bisa melenceng dan justru menimbulkan kesalahpahaman. Dalam perjalanan sejarah Islam, kita mengenal dua pendekatan besar dalam tafsir. Yang pertama adalah metodologi klasik yang mengandalkan sumber-sumber riwayat seperti hadis dan pemahaman para sahabat. Yang kedua adalah metodologi kontemporer yang mencoba menghubungkan Al-Quran dengan konteks zaman modern sehingga tafsir menjadi lebih relevan dengan persoalan yang kita hadapi saat ini. Keduanya, baik klasik maupun kontemporer, memiliki peran penting dan saling melengkapi. Metode klasik menjaga keaslian ajaran, sedangkan metode kontemporer membantu Al-Quran tetap bisa menjadi petunjuk yang hidup di tengah zaman perubahan. Namun, penting untuk kita ingat, menafsirkan Al-Quran tidak boleh dilakukan sembarangan. Tanpa metodologi yang benar, tafsir bisa menimbulkan penyimpangan, bahwa menjadi sumber paham radikal yang salah. Tafsir menjadi hal yang wajib bagi setiap muslim agar kita dapat memahami pesan-pesan Al-Quran dan benar, damai, dan membawa rahmat bagi semua. Kedua, tentang hukum etika, ekonomi, dan bisnis dalam Islam. Dalam Islam, kegiatan ekonomi dan bisnis tidak hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Al-Quran dan hadis telah memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana berbisnis dengan etika yang baik, seperti menghindari riba, berlaku jujur, dan wajib berbagi melalui zakat dan sedekah. Hukum bisnis dalam Islam berfungsi untuk menjaga keadilan dalam transaksi, memberikan perlindungan kepada semua pihak, serta mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan transparan. Etika bisnis yang baik juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan berlangsung usaha. Namun, dalam praktiknya, pelaku bisnis juga harus memperhatikan banyak faktor yang mempengaruhi seperti peraturan pemerintahan, kondisi ekonomi, budaya lokal, hingga perkembangan teknologi. Semua ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menerapkan bisnis yang beretika, inovatif, dan bertanggung jawab. Dengan memahami hukum dan etika bisnis secara baik, kita dapat mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Mari kita jadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman utama dalam setiap aktivitas ekonomi dan bisnis kita. Materi ketiga, yaitu harta dan pengelolaannya dalam Islam. Dalam Islam, harta bukanlah tujuan hidup, melainkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal, digunakan dengan baik, serta harus membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Pengelolaan harta dalam Islam tidak semata-mata tentang kekayaan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Islam mengajarkan pentingnya membayar zakat, berbagi melalui infak dan sedekah, serta menghindari hal-hal yang haram seperti riba, penipuan, dan pemborosan. Ada beberapa prinsip penting dalam pengelolaan harta menurut Islam, yaitu menganggap harta sebagai amanah, menggunakan harta untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama, mengelola harta secara adil dan transparan, menjaga harta agar tidak disalahgunakan, menghindari gaya hidup berlebihan dan berfoya-foya. Selain itu, Islam mengajarkan agar kita mengelola harta dengan perencanaan yang baik, disiplin, dan terus mengevaluasi penggunaannya. Dengan cara ini, harta tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan dunia tetapi juga membawa keberkahan di akhirat. Selanjutnya, materi keempat, larangan riba dan implikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Dalam Islam, riba adalah tambahan yang dilarang dalam transaksi karena dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis karena riba bisa merusak keseimbangan sosial dan menimbulkan penindasan dalam ekonomi. Islam melarang riba untuk melindungi masyarakat dari sistem yang hanya menguntungkan pemodal dan membebani pihak yang membutuhkan. Islam menawarkan solusi dengan sistem bagi hasil investasi yang adil dan transaksi yang saling menguntungkan.
Riba dalam ekonomi Islam dibagi menjadi beberapa jenis seperti riba al-fad dalam pertukaran barang yang tidak setara, riba al-nasyah dalam pinjaman yang menambah pembayaran, riba dalam jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dampak riba adalah dunia ekonomi dan bisnis sangat besar. Riba bisa memicu keseimbangan sosial, memperburuk kemiskinan, dan memunculkan sistem yang tidak adil. Oleh karena itu, Islam mendorong pengembangan sistem keuangan syariah yang bebas dari riba, mendorong investasi halal, dan menumbuhkan perekonomian yang berkeadilan. Islam mengajarkan bahwa uang bukan barang dagangan, melainkan alat tukar. Nilai uang tidak boleh bertambah hanya karena waktu. Islam menekankan pentingnya membangun bisnis dan investasi yang nyata, bukan mencari keuntungan dari bunga semata. Melalui sistem ekonomi syariah yang bebas dari riba, kita bisa menciptakan ekonomi yang stabil, adil, dan penuh keberkahan. Mari kita jadikan ekonomi Islam sebagai solusi dan membangun kesejahteraan bersama. Materi kelima, yaitu teori konsumsi, produksi, dan distribusi. Penyebab yang paling mendasar kenapa ilmu ekonomi muncul dan dibutuhkan oleh manusia yaitu karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Untuk mengatasi hal itu, ada dua hal pokok yang menjadi orientasi ilmu ekonomi, yaitu memilih dan menciptakan. Memilih berkaitan dengan konsumsi dan distribusi, dan menciptakan berkaitan dengan produksi. Dengan demikian, ketiga aktivitas tersebut, produksi, distribusi, dan konsumsi, memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi Islam. Dalam ajarannya yang universal dan komprehensif, juga membahas tentang bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi seharusnya dilakukan. Pola konsumsi dan perilaku produksi menentukan roda perekonomian. Al-Quran sebagai sumber ajaran memiliki ajaran tentang konsumsi, produksi, dan distribusi. Di samping aktivitas-aktivitas perekonomian lainnya, harus ada intervensi pemerintah untuk mengatur dan memberikan instrumen distribusi yang adil, sehingga tujuan ekonomi sebagai usaha dan pemenuhan kebutuhan tercapai. Dalam Islam, tercapainya sebuah tujuan ekonomi dan distribusi tentunya tidak hanya berpangkal pada aturan pemerintah, melainkan juga manusia. Ekonomi juga harus memiliki prinsip tidak mensolimi dan tidak tersolimi. Adanya prinsip tidak disolimi dan mensolimi, maka peluang untuk mencapai tujuan ekonomi akan mudah terwujud. Selanjutnya, materi ke-6, al-ujarah dalam pandangan Al-Quran. Dalam Islam, al-ujarah berarti upah atau imbalan yang diberikan atas jasa atau pekerja yang telah dilakukan. Memberikan upah kepada pekerja adalah wujud dari keadilan dan penghargaan terhadap usaha seseorang. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah At-Talaq ayat 6, surah Al-Qasas ayat 26, dan surah Al-Baqarah ayat 233 yang menekankan pentingnya memberikan upah secara pantas dan tepat waktu. Islam tidak hanya mengatur bahwa upah harus dibayarkan, tetapi juga mengajarkan bahwa akad upah harus jelas, transparan, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Upah juga harus sebanding dengan jasa yang diberikan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, al-ujarah memiliki dua bentuk. Al-ujarah al-misli, yaitu upah yang sepadan sesuai dengan standar kerja yang berlaku. Ujrah al-musamma, yaitu upah yang sudah disepakati sebelumnya oleh pemberi dan penerima kerja. Islam menekankan bahwa upah harus adil, manusiawi, dan diberikan tanpa menunda, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah upah sebelum kering keringatnya." Dengan memahami konsep al-ujrah ini, diharapkan kita semua bisa membangun hubungan kerja yang jujur, adil, dan sesuai dengan syariat Islam sehingga tercipta kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Oke, selanjutnya materi ke-7. Konsep zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi masyarakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran sangat penting dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial dan ekonomi umat. Dari sisi sosial, zakat mampu membersihkan jiwa dari sifat kikir, menumbuhkan rasa peduli kepada sesama, menguatkan hubungan antara si kaya dan si miskin, menciptakan keharmonisan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Bagi mustahik atau penerima zakat, zakat menjadi harapan baru dan membantu mereka keluar dari kesulitan hidup. Sedangkan bagi musaki atau orang yang mengeluarkan zakat, zakat menjadi sarana penyucian harta dan memperkuat keimanan. Dari sisi ekonomi, zakat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dalam kurung visi mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan fungsi makro, mengurangi pengangguran dan kemiskinan,
mencegah penimbulan kekayaan yang tidak bermanfaat. Dengan pengelolaan yang baik, zakat mampu menjadi solusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta keseimbangan ekonomi di masyarakat. Mari kita bersama-sama menumbuhkan kesadaran untuk menunaikan zakat dengan ikhlas dan tepat sasaran agar zakat benar-benar menjadi jalan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi kita semua. Selanjutnya materi ke-8 atau materi terakhir yaitu konsep rezeki dalam Al-Quran. Dalam Islam, rezeki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas maknanya. Rezeki tidak hanya berupa harta atau materi, tetapi juga bisa berbentuk kesehatan, keluarga yang baik, ilmu waktu yang bermanfaat, dan ketenangan hati. Semua itu adalah bagian dari rezeki yang Allah bagikan dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah salah satunya pemberi rezeki. Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluk sesuai kebutuhan dan kesanggupan masing-masing. Ada yang rezekinya banyak, ada yang cukup, dan semua itu memiliki hikmah. Salah satunya adalah sebagai ujian dan sebagai bentuk kasih sayang Allah agar manusia tetap berusaha dan bergantung kepadanya. Cara mendapatkan rezeki dalam pandangan Al-Quran tidak hanya dengan usaha dan kerja keras, tetapi juga harus diiringi dengan takwa kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang ada, berdoa dan memohon rezeki yang baik, menjaga silaturahmi, memberikan sedekah, dan membantu sesama, memohon ampun atau istighfar atas dosa. Yang terpenting bukan seberapa banyak rezeki yang kita miliki, tapi seberapa berkah dan bermanfaat rezeki tersebut dalam hidup kita dan untuk orang lain.